Shalom adik-adik, kita kembali lagi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Apa kabar nih adik-adik semua di rumah? Kakak harap kalian semua tetap sehat-sehat ya, tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan ya. Walaupun kita sekolah minggu di rumah, tapi kita mau tetap semangat mendengarkan firman Tuhan, oke? Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Cici mau ingatkan adik-adik untuk absen dulu di bawah ya, ketik di komen, ketik nama kalian dan tambahkan tulisan hadir ya. Misalnya Cici nih Destika ya, Destika hadir ya, supaya kakak-kakaknya tahu kalau kalian ini sudah sekolah minggu. Oke? Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada saat pagi hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga boleh saat ini mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang pimpin kami, buka pikiran kami, hati kami, supaya setiap firman yang boleh tertanam dalam hati kami, boleh berbuah, boleh kami mengerti Tuhan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan mengangkat Saul menjadi raja pertama bangsa Israel. Saul itu tadinya adalah orang yang minder ya, orang yang rendah hati, rendah diri ya, rendah diri, tidak percaya diri, tidak pede ya, sebagai raja gitu. Tapi dengan pertolongan Tuhan, akhirnya Saul menjadi raja yang hebat, raja yang diberkati. Tapi seiring dengan waktu, seiring berjalannya pemerintahannya Raja Saul, Saul ini menjadi tidak taat. Dia ini timbul kesombongan dari dalam hatinya, sehingga membuat dia menjadi tidak taat akan perintah Tuhan, ya, akan firman Tuhan. Apa aja sih ketidaktaatannya? Nah, yang pertama, Saul itu mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan yang hanya boleh dilakukan oleh seorang nabi, ya. Sedangkan Saul itu kan raja, ya, tapi dia merasa terdesak. Dia merasa terdesak oleh keadaan. Akhirnya dia mempersembahkan korban dengan harapan setelah dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, Tuhan akan menolong ya. Tuhan akan membuat mereka menang, mengalahkan musuh ya. Tapi dia tidak sadar dia itu menjadi sombong. Dia merasa saya boleh melakukan tugas nabi, nggak apa-apa saya mempersembahkan korban persembahan karena saya kan raja ya. Nah itu dia ketidaktaatannya yang pertama ya. Jadi dia itu melakukan korban persembahan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh raja, harus dilakukan oleh seorang nabi, yaitu Nabi Samuel. Nah, yang kedua apalagi kesalahannya? Saat dia disuruh untuk memusnahkan bangsa Amalek, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk membasmi bangsa Amalek ya. Baik itu orangnya, baik itu binatang, hewan-hewannya ya, kambing, domba, lembu, semuanya harus dimusnahkan. Tapi dia ini tidak taat. Apa tidak taatnya? Dia menyelamatkan Raja Amalek. Dia membawa pulang Raja Amalek, dia juga membawa pulang hewan-hewan terbaik. Hewan-hewan yang terbaik ya. Lalu dia hanya membasmi hewan-hewan yang tidak baik ya, hewan-hewan yang jelek, yang buruk gitu ya. Dia tidak taat lagi ya, tidak taat sekali lagi. Lalu apalagi sih kesalahannya?
kesalahan dia yang kedua itu kesalahan yang fatal nggak sih? Sebenarnya kesalahannya tidak fatal. Yang bikin fatal apa? Yang ketiga, dia ngeyel saat ditegur. Ya, saat ditegur akan kesalahannya dia ini berdalih. Dia ini membuat alasan, mencari alasan untuk membenarkan perbuatannya. Nah, dia membuat alasan membenarkan dirinya sendiri. Dia nggak apa-apa. Saya ini kan nunggu Samuel untuk mempersembahkan korban, tapi Samuelnya terlambat. Jadi saya mempersembahkan korban dong, biar supaya kita menang, supaya bangsa Israel menang. Lalu yang kedua apa? Dia ini terdesak. Dia mempersembahkan korban atas lembu-lembu yang baik untuk Tuhan. Padahal itu sudah dia ambil, ya. Jadi adik-adik, kesalahan yang ketiga itu adalah dia membenarkan diri saat dia ditegur. Nah, adik-adik, kesimpulan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus taat akan perintah Tuhan, taat akan firman Tuhan, apalagi taat kepada orang tua, taat kepada orang yang lebih tua, ya, orang tua kita, bisa juga hamba Tuhan, ya, guru-guru kita, ya, kita harus taat. Lalu yang kedua apa? Saat kita ditegur, janganlah kita merasa tinggi hati, merasa saat kita ditegur, kita harus mau mengakui kesalahan kita, ya. Rendah hati mengakui kesalahan kita. Oh iya, saya salah. Ya, jangan malah ditegur sama mama papa. Kok kamu ulangannya jelek sih? Malah dia membenarkan diri, ya. Dinasehati malah membenarkan diri. Habis belajarnya online, saya nggak ngerti, ya. Terus misalnya, kok dapat nilainya jelek? Habis belum diajarin mah, ya. Selalu membenarkan diri sendiri. Padahal kitanya yang tidak belajar, ya. Padahal kitanya yang online terus, ya. Main handphone, main game, main Instagramnya. Kita tidak memperhatikan pelajaran. Nah, adik-adik, jadi kita miliki kerendahan hati saat ditegur, kita mau mengakui kesalahan kita, ya. Lalu yang ketiga apa? Jangan merasa sombong. Jangan merasa sombong gimana? Merasa saya pintar, merasa saya hebat, saya nggak perlu berdoa, saya juga dapat nilai bagus, ya. Saya tidak perlu ke gereja lah, saya juga tetap dapat nilainya bagus, ulangannya bagus, ya. Nah, adik-adik, hati-hati, ya, jangan sombong. Hati-hati dengan pikiran kita, perkataan kita, jangan sombong. Nah, ada satu cerita, ya. Adik-adik tahu gak kisah tentang kapal Titanic? Nah, kapal Titanic itu adalah kapal yang besar, mewah, megah, ya, pada zamannya dibuat itu. Saat itu kapal Titanic adalah kapal yang terbesar, termegah, termewah. Sampai orang yang menciptakan, yang membuat kapal Titanic itu sombong. Dia mengatakan apa? Bahkan Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan kapal Titanic ini. Wah, adik-adik, dia merasa sombong, ya, dia merasa pintar, dia merasa hebat membuat kapal yang megah. Tapi tahukah adik-adik, Tuhan kita lebih hebat, ya. Saat Titanic berlayar pada kali yang pertama kali berlayar, kapal Titanic akhirnya tenggelam. Kata siapa? Tidak bisa ditenggelamkan. Tuhan kita lebih
berkuasa ya. Jadi adik-adik kalau kita diberikan kepintaran, diberikan kehebatan, diberikan kekayaan, jangan sombong. Semuanya milik Tuhan. Tuhan bisa ambil dalam sekejap ya. Kita mau baca ayat hafalan di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah adik-adik, di firman Tuhan jelas tertulis mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan ya. Jadi adik-adik kita harus taat dengaran akan firman Tuhan ya. Itu adalah tugas kita, kewajiban kita sebagai anak Tuhan ya. Kita harus taat dengaran akan firman Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan tidak kakak perpanjang. Kita minta pertolongan Tuhan supaya kita boleh selalu taat, dengaran akan firman Tuhan. Kita menjadi rendah hati. Kita mau dipimpin hidup kita oleh Tuhan ya. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami belajar Tuhan, supaya kami boleh menjadi taat, dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami tidak sombong, ajari kami untuk rendah hati Tuhan. Saat kami ditegur, biarlah kami boleh Tuhan menyadari Tuhan, mengakui kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, biar firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, biar semuanya Tuhan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati.